Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak Dinas Pendidikan Aceh Cabang Wilayah Aceh Barat akan membuat regulasi pada November mendatang terkait upaya percepatan vaksinasi. Regulasi atau kebijakan ini dibuat guna kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Para siswa yang tidak mau untuk divaksin nantinya harus menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring. Sementara yang belajar secara tatap muka, khusus mereka yang sudah menerima vaksinasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sa'dul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sa'dul. Halo rekan Sa'dul. Halo, Frida. Sa'dul, bisa Anda jelaskan mengapa siswa yang tidak mau menerima vaksin ini dilarang belajar tatap muka di sekolah dan kapan kebijakan ini mulai diberlakukan di Aceh Barat? Ya, baik rekan Firda. Saat ini pemerintah lagi menyukseskan vaksinasi terhadap masyarakat, termasuk salah satunya siswa yang saat ini sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terpapar virus corona. Di dalam kondisi seperti ini masih banyak orang tua wali yang masih terpengaruh dengan isu-isu hoax sehingga banyak anak-anak yang dilarang untuk melakukan vaksinasi. Sehingga kondisi ini sebagai langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mereka yang tidak mau untuk divaksinasi maka mereka harus belajar daring di rumah masing-masing. Sedangkan yang siswa yang sudah divaksin mereka nantinya dibolehkan untuk belajar secara tatap muka. Dan regulasi ini direncanakan akan diberlakukan pada November mendatang ini agar dengan harapan para siswa bisa menerima vaksinasi agar proses belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada keraguan dan was-was terkait COVID-19 yang saat ini sedang diperangi secara bersama. Demikian rekan Firda. Saat dulu apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalani vaksinasi terhadap pelajar ini? Ya, baik. Kondisi yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu hoax sehingga masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi. Salah satunya ada kekhawatiran dari masyarakat di saat setelah menerima vaksinasi mereka takut terjadi sesuatu pada tubuh mereka. Padahal itu bukanlah sebuah isu yang benar. Seharusnya masyarakat tetap percaya kepada anjuran dokter dan dinas kesehatan bagaimana bahwa vaksinasi ini memang penting untuk masyarakat sebagai antisipasi, sebagai benteng diri agar tidak terpapar virus corona. Demikian rekan Frida. Sa'dul, lantas bagaimana harapan dari pihak komunitas sendiri terhadap masyarakat untuk kelancaran vaksinasi ke depannya? Ya, saat ini pemerintah lagi masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat secara bersama bisa melakukan vaksinasi ini agar semuanya bisa terbebas dan tidak mudah terpapar virus corona. Dan berharap agar masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu-isu hoax yang banyak yang beredar di media sosial, sehingga isu-isu hoax itu jangan terpengaruh dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah maupun dokter, sebab vaksinasi ini adalah hal yang penting agar terhindar dari wabah corona. Demikian rekan Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Abdul Aziz, Kepala Distrik Aceh, Cabang Wilayah Aceh Barat. Berikut liputannya untuk Anda.
Anak yang belum divaksin harus tidak. Anak yang sudah divaksin akan bertatap muka langsung. Kita akan iri dengan wilayah-wilayah provinsi yang lain yang sekarang sudah mulai bertatap muka. Kalau presentasi sebelumnya untuk khususnya di wilayah Aceh Barat ada 53%. Pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Namun giat dan usaha kita untuk terus mulai pada hari ini bukti nyata kita ingin meningkatkan presentasi kita dalam hal vaksinasi ke-1 dan vaksinasi ke-2. Ini juga penyebabnya tingkat kerendahan presentasi kita ini berapa nih? Ada Ke-1 sebelum timbulnya akan kita vaksinasi itu timbulnya flora duluan. Makanya di pihak wali murid kita di rumah melarang anaknya. Padahal si anak-anak kami di sekolah, siswa-siswi semuanya rela orang tua akan divaksin sebelum diperiksa dengan tes kesehatannya. Memang tes kesehatannya sudah bagus, orang tua memang rela divaksin, tapi yang menyebabkan ini orang tuanya yang melarangnya orang ini. Berarti banyaknya muncul kabar-kabar nggak benar. Ya, banyaknya muncul awalnya kabar nggak benar. Selain itu pun apa lagi Pak yang menjadi hambatan? Yang menjadi hambatan kami yang di pelosok-pelosok kayak Sungai Mas, kayak daerah-daerah pelosok khususnya itu orang tua wali itu kurang memahami apa itu fungsi dari vaksinasi.